Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Anissa Firdaus, NIM T2019-1075. Pada kesempatan video kali ini, saya akan membahas dan mengupas satu persatu dari hasil makalah saya. Makalah saya berjudul tentang langkah-langkah pembuatan bahan ajar akidah akhlak. Pada makalah saya terdapat 4 subbab. Subbab yang pertama yaitu membahas tentang pengertian pembelajaran akidah akhlak. Yang kedua, membahas tentang langkah-langkah pokok pembuatan bahan ajar akidah akhlak. Yang ketiga yaitu tentang teknik penyusunan bahan ajar akidah akhlak. Dan yang keempat, membahas tentang ragam tema akidah akhlak di madrasah ibtidaiyah. Baik, langsung saja, tidak usah banyak basa-basi, kita langsung membahas inti dari isi makalah saya. Yang pertama yaitu mengenai pengertian pembelajaran akidah akhlak. Di sini saya membagi 3 pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian pembelajaran, yang kedua yaitu tentang pengertian akidah akhlak, dan yang ketiga yaitu tentang dasar akidah akhlak. Yang pertama, pengertian pembelajaran. Pengertian pembelajaran. Pembelajaran pada dasarnya merupakan kegiatan terencana yang dapat menyesuaikan atau menginspirasi kemampuan belajar seseorang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Dari pengertian pembelajaran yang sudah saya sebutkan barusan, pembelajaran sendiri itu memiliki 3 aspek. Yang pertama yaitu adanya perubahan pengetahuan, sikap, perilaku, dan keterampilan. Yang kedua yaitu adanya pengalaman yang terakumulasi. Dan yang ketiga, adanya proses psikologis yang biasa disebut dengan kognitif, yang meliputi persepsi, perhatian, memori berpikir, nalar, problem solving, dan lain-lain. Namun, belajar sendiri juga memiliki beberapa ciri-ciri. Ciri-ciri yang pertama yaitu mekanisme, prosedur, metode, dan teknik yang direncanakan dan dirancang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Lalu, adanya aktor guru yang serius dan tepat. Guru dan siswa memiliki presentasi tertentu dari aturan yang harus diikuti. Ada waktu untuk mencapai tujuan pembelajaran. Itu adalah sebagian dari beberapa ciri-ciri dari sebuah pembelajaran yang sudah saya sebutkan. Selanjutnya yaitu tentang pengertian akidah akhlak. Akidah adalah sesuatu yang harus dibuktikan oleh hati menjadi masuk akal dan harus diterima oleh mereka dengan kepuasan dan menembus jauh ke dalam lubuk hati, dan ini tidak mungkin terjadi ataupun diguncang oleh kecurigaan. Dan moralitas ataupun akhlak, tingkah laku, merupakan sikap yang melekat pada diri seseorang dan diwujudkan dalam tingkah laku secara spontan. Jadi, jika tindakan spontan yang didasari nalar dan keyakinan agama itu baik, maka disebut etika baik ataupun akhlakul karimah. Namun jika berbentuk perilaku buruk secara spontan, disebut dengan moral atau akhlakul mazmumah. Selanjutnya yaitu membahas tentang dasar akidah akhlak. Berbicara tentang dasar ataupun tentang pedoman, orang Islam itu banyak sekali memiliki pedoman. Yang pertama yaitu Al-Quran, yang kedua Al-Hadis, yang ketiga Ijma, yang keempat Qiyas ataupun hukum-hukum yang lainnya, dasar hukum yang lainnya. Namun yang sering kita pakai adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Akidah akhlak sendiri itu juga sangat berpedoman kepada Al-Quran terutama, dan juga perilaku Rasulullah yaitu hadis. Namun, ai-itidah
berpendapat bahwa sesungguhnya perilaku ataupun akidah akhlak itu hanyalah berpedoman kepada Al-Quran. Kenapa? Karena ketika Rasulullah ditanya, "Ya Rasulullah, ketika engkau berperilaku baik, engkau berpedoman kepada siapa? Kepada apakah?" Lalu Rasulullah menjawab, yaitu berpedoman kepada Al-Quran. Karena sumber hukum paling kuat yaitu adalah Al-Quran. Memasuki pembahasan yang kedua, yaitu tentang langkah-langkah pokok pembuatan bahan ajar. Di sini ada 3 langkah. Yang pertama yaitu perlunya analisis buku teks, yang kedua yaitu mengembangkan peta buku teks, dan yang ketiga yaitu penulisan struktur bahan ajar. Yang pertama, mengenai tentang perlunya analisis buku teks. Analisis buku teks merupakan langkah pertama dalam pembuatan bahan ajar. Langkah ini terbagi menjadi 4 tahap. Yang pertama yaitu analisis kursus, yang kedua analisis sumber belajar, yang ketiga analisis karakteristik siswa, dan yang ketiga penentuan bahan ajar. Dalam analisis kursus terdapat beberapa hal yang perlu kita pelajari. Yang pertama yaitu standar kompetensi, yang kedua kemampuan dasar, yang ketiga indeks prestasi hasil belajar, yang keempat materi pelajaran, yang kelima pengalaman belajar. Dan dalam analisis sumber belajar, kita perlu mengetahui tentang standar beberapa analisis sumber belajar. Yang pertama, standar kegunaan, yang kedua kriteria kelayakan, ketiga standar kenyamanan. Dan dalam menentukan bahan ajar sendiri itu terdapat beberapa prinsip. Yang pertama prinsip asosiasi, yang kedua prinsip konsistensi, dan yang ketiga prinsip kecukupan. Analisis buku teks itu dibagi menjadi 4 tahap. Tahapan yang pertama yaitu analisis kursus, yang kedua yaitu analisis sumber belajar, yang ketiga yaitu analisis karakteristik siswa, dan yang keempat yaitu penentuan bahan ajar. Selanjutnya yaitu tentang langkah pembuatan bahan ajar. Yang nomor 2 yaitu pembuatan peta buku teks. Setiap guru pasti mempunyai buku pedoman yang ada sama, ada yang tidak dengan seorang peserta didik. Langkah yang kedua ini memiliki beberapa tujuan. Kenapa sih seorang guru harus mempetakan buku pedoman? Karena yang pertama yaitu untuk mengetahui ada berapa halamankah di buku itu. Jadi nanti kita kalau ngajar itu kita bisa tahu, oh kita buku ini ada sekian halaman, jadi kita harus bisa menghabiskan satu buku itu dalam beberapa pertemuan. Jadi untuk kita bisa meluangkan waktu untuk ujian, untuk tes lisan ataupun tes tulis, seperti itu. Dan yang kedua yaitu mengetahui tentang urutan-urutan buku, bab-bab berapa. Seperti contoh kan dalam makalah yang saya bahas ini kan yang pertama ada pengertian, yang kedua ada langkah-langkah, yang ketiga yaitu ada teknik, yang keempat yaitu ada macam-macam pembelajaran akidah akhlak. Jadi kalau kita sudah membaca buku itu, kita sudah membedah ataupun mempetakan buku pedoman tersebut, kita itu bisa tahu. Jadi nanti kita pertemuan pertama membahas tentang pengertian pembelajaran, dan pertemuan yang kedua kita membahas tentang langkah-langkah. Kalaupun langkah-langkah itu materinya banyak, jadi dalam seorang guru itu bisa membagi untuk beberapa pertemuan. Seperti contoh 1 bulan itu harus tuntas 1 bab. Jadi nanti penjelasan pertama, pertemuan bulan pertama itu membahas tentang pengertian pembelajaran, yang
minggu yang kedua yaitu membahas tentang pengertian pembelajaran akidah akhlak, dan yang ketiga tentang dasar akidah akhlak, dan yang keempat itu buat mengulang dan juga tes seperti itu. Dan yang ketiga yaitu supaya kita bisa mempersiapkan atribut apa yang harus kita persiapkan. Contohnya dalam pembahasan langkah-langkah pembuatan bahan ajar ini. Kalau kita sudah tahu apa saja isinya, berapa halaman ataupun bab apa saja yang harus kita bahas, nanti kan kita sudah bisa menyiapkan, contohnya membuat video. Oh, berarti kita harus merangkum kembali dari isi makalah itu, makalah kita. Jadi apa saja nanti yang harus dibicarakan, apa saja nanti yang harus poin-poin yang harus disampaikan kepada audiens, dan juga nanti menyiapkan kamera, dibuat video, karena kita sekarang kan ada pada masa pandemi ya, nggak mungkin kan kita kalau tatap muka, jadinya kita harus presentasi melalui video, biasanya diupload di YouTube, terus biasanya juga lewat Google Meet, Zoom, dan lain sebagainya seperti itu. Jadi kita membutuhkan HP untuk membuat video lah, nanti diupload di YouTube. Kita juga membutuhkan kuota dan lain sebagainya. Pasti banyak kan yang harus kita perlukan, seperti juga alat tulis. Kita mau nulis pakai apa kalau nggak ada alat tulis, ya kan? Seperti itu. Selanjutnya yaitu tentang subbab yang ketiga mengenai teknik penyusunan bahan ajar. Di sini terdapat 4 teknik. Teknik yang pertama yaitu menyiapkan buku teks, dan yang kedua yaitu teknologi kompilasi bahan ajar audio, yang ketiga teknologi pengeditan bahan ajar visual, yang keempat persiapan bahan ajar interaktif. Yang pertama yaitu menyiapkan buku teks. Dalam teknologi penyiapan bahan cetakan, perlu kita jadikan beberapa regulasi sebagai pedoman, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu judul atau materi yang diberikan harus memuat kemampuan dasar atau materi pokok yang harus dimiliki oleh siswa. Yang kedua, untuk mengedit bahan cetakan Anda harus mengetahui 6 hal. Yang pertama yaitu tata letak keterampilan harus jelas dan indah, bahasanya sederhana, mampu menguji dan memahami, adanya stimulasi, mudah dibaca, dan bahan ajar. Yang kedua yaitu teknologi komplikasi bahan ajar audio. Buku teks audio merupakan salah satu bentuk teks yang menggunakan teknologi. Teknik yang digunakan untuk menyusun buku teks ini meliputi judul yang diturunkan dari kemampuan dasar atau mata pelajaran berdasarkan besar kecilnya materi, adanya instruksi untuk digunakan. Informasi pendukung dijelaskan dalam bentuk tertulis dengan jelas, ringkas, dan menarik, kemudian direkam pada kaset atau CD. Tugas itu ditulis di selembar kertas lain. Pekerjaan tugas yang diberikan dapat dievaluasi, yaitu siswa meniru apa yang mereka dengar. Gunakan berbagai sumber belajar yang dapat memperkaya materi seperti buku, majalah, internet, atau juga jurnal penelitian sebagai bahan pembuatan program audio. Yang ketiga yaitu teknologi pengeditan bahan ajar visual. Teknologi penyusunan bahan ajar visual harus diakui cukup rumit. Menurut pengantar Biro Pendidikan Nasional, teknologi penyusunan bahan ajar audiovisual meliputi analisis kursus, konfirmasi media, urus statistika, foto-foto, proses pengeditan. Dan yang keempat, persiapan bahan ajar interaktif. Secara garis besar, hal ini didasarkan pada teknologi Biro Pendidikan Nasional. Untuk menyusun bahan ajar interaktif, terdapat 1. Saat menyiapkan bahan ajar interaktif, diperlukan pengetahuan dan keterampilan pendukung yang memadai, terutama dalam mengoperasikan peralatan seperti komputer, kamera, video, dan foto.
Bahan ajar interaktif biasanya disajikan dalam format CD atau ROM. Sesuai dengan ukuran materi, judul, kemampuan besar, atau topik diturunkan. Sama kayak yang tadi ya. Jadi tulis instruksi belajar, menggambarkan informasi pendukung dalam bentuk tertulis atau gambar statis, atau bergerak secara ringkas dan menarik. Tertulis tugas dalam interaktif. Mengevaluasi tugas yang diberikan di akhir kursus, pendidik dapat melihat tugas tersebut melalui komputer. Menggunakan berbagai sumber belajar seperti buku, majalah, internet, dan jurnal penelitian yang dapat memperkaya bahan sebagai bahan untuk membuat program bahan ajar interaktif. Jadi antara menyiapkan buku teks, maksudnya teknologi kompilasi bahan ajar audio, teknologi pengeditan bahan ajar visual, ataupun bahan ajar interaktif, itu bahan-bahannya kurang lebih sama saja. Mungkin hanya pengaplikasiannya juga hasilnya yang berbeda, seperti itu. Pembahasan selanjutnya yaitu yang terakhir tentang ragam tema akidah akhlak di Madrasah Ibtidaiyah. Kenapa saya di sini mengambil MI? Karena anjuran dosen kita harus fokus kepada pembelajaran Madrasah Ibtidaiyah. Ada 3 ragam pembelajaran dari akidah akhlak tersebut. Akidah akhlak itu kan cabangan dari pendidikan agama Islam. Yang pertama, pendidikan agama Islam. Di dalam pendidikan agama Islam itu terdiri ada akidah akhlak, dan akidah akhlak itu terpecah lagi menjadi beberapa materi. Yang pertama contohnya seperti keyakinan, ilmu tauhid. Terus yang kedua yaitu tentang akhlak, perilaku, moral, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga yaitu tentang siroh. Siroh membahas tentang perjalanan Nabi. Bukan hanya perjalanan Nabi saja, seperti cerita-cerita yang ada dalam Al-Quran, dalam hadis, itu bisa dimasukkan dalam materi akidah akhlak tersebut. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.